Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 grup pemasyarakatan yang akan membahas tentang overkapasitas di lapas maupun rutan. Perkenalkan, saya Salman Alfarizi Sujono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tolik Astana. Perkenalkan diri, nama saya Primandanggoro, asal Tangerang. Izin memperkenalkan diri, nama Rifki Muhammad Hasan, asal Sumatera Barat. Perkenalkan diri, saya Kamawarni Putri, asal Surabaya. Di sini kami akan membahas tentang overkapasitas di lapas dan rutan. Bagaimana yang kita tahu di Indonesia tentunya seluruh lapas maupun rutan mengalami overkapasitas. Bagaimana pendapat dengan Oh, kalau pertama dari saya sedikit menambahkan ya, di sini kan kita sifatnya lebih ke sharing. Kita bagi ilmu lah, apa yang kita ketahui, apa yang kita nggak ketahui. Banyak yang mungkin permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di lapangan. Mungkin banyak di luar sana teman-teman yang lain atau enggak masyarakat umum banyak yang nggak tahu kan terkait apa lapas, apa itu rutan. Sedikit informasi yang saya ketahui, lapas itu kan merupakan lembaga pemasyarakatan yang mana tempat di mana narapidana menjalani hukuman penjara. Sedangkan untuk rutan sendiri itu tempat penahanan sementara bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum atau narapidana dalam penahanan sementara sebelum dipindahkan ke lapas. Nah, pada saat ini, per hari ini, kondisi lapas ataupun rutan di Indonesia itu menurut saya itu bervariasi, tergantung pada lokasi dan kapasitasnya. Beberapa lapas dan rutan mengalami masalah kelebihan kapasitas. Itu masalah utama yang ada di lapas rutan yang ada di Indonesia. Yang kedua sendiri terdapat kekurangan fasilitas dan permasalahan terkait keamanan dan kesehatan. Nah, permasalahan-permasalahan ini tuh tidak luput dari overkapasitas ini. Upaya reformasi telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi di lapas. Namun, kalau saya lihat itu tantangan yang lain-lainnya itu pasti masih ada dalam mengatasi upaya-upaya ini. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan terkait apa sih kapasitas overkapasitas yang ada di lapas rutan itu. Kalau dari saya itu sedikit banyak mungkin seperti itu lebih singkatnya. Terima kasih. Izin menambahkan mungkin terkait dampak-dampak terjadinya overkapasitas gitu. Bagaimana bisa terjadi? Yang pertama mungkin tingkat angka kriminalitas di suatu negara itu terlampau tinggi. Seperti di Indonesia, narkotika di lapas maupun rutan mendominasi warga binarnya. Itu juga yang perlu diperhatikan. Lalu ada juga yang kedua, keterbatasan infrastruktur dari pemasyarakatan, yaitu kurangnya lapas maupun hunian rutan yang ada di seluruh Indonesia. Itu juga merupakan faktor penting mengingat narapidana kita yang jumlahnya banyak dan rutan maupun lapas dan kondisi yang sangat sedikit. Lalu perlunya adanya alternatif pidana penjara selain daripada pidana penjara gitu. Contohnya di luar-luar negara lain selain negara Indonesia itu adalah pidana alternatif seperti pidana kerja. Jadi dia harus melakukan kerja beberapa jam untuk menggantikan masa pidananya. Itu menurut saya langkah yang efektif untuk mengurangi tingkat overkapasitas yang ada di suatu negara. Lalu yang paling penting juga menurut saya itu adalah faktor sosial dan ekonomi pada masing-masing negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah merupakan negara berkembang. Jadi faktor ekonominya masih rendah. Nah, itu juga termasuk pemicu adanya tingkat kriminalitas dan dapat menimbulkan overkapasitas di hunian lapas maupun rutan. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Izin menambahkan untuk overkapasitas ini bisa berkurang jika dilakukan yang pertama reformasi sistem peradilan dan penegakan hukum. Diperlukan peningkatan efisiensi dalam proses peradilan dan penegakan hukum. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memperbaiki prosedur peradilan, menambah sumber daya,
dan memberantas korupsi dalam sistem peradilan. Dan yang kedua, peningkatan kapasitas dan fasilitas rutan. Ini melibatkan pembangunan rutan baru, renovasi, dan perbaikan rutan yang sudah ada. Kemudian yang terakhir, pengembangan dan penerapan alternatif hukuman selain hukuman penjara. Alternatif seperti ini biasanya dilakukan dengan hukum adat yang ada pada masyarakat umum. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa sambung dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Salman, silahkan. Oke, di sini saya mau menanyakan ya, kan tadi udah dijelaskan ada apa tentang overkapasitas di Indonesia. Terus tadi dijelaskan juga untuk mengatasi permasalahan overkapasitas di Indonesia itu dengan pidana di luar lembaga. Tapi mengapa di Indonesia ini pidana di luar lembaga itu masih kurang efektif seperti itu? Terima kasih. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang mau menjawab? Izin mungkin saya dengan sepengetahuan saya, kalau bisa silakan dikoreksi. Mungkin di kita kurangnya, maksudnya itu pidana apa di luar, pidana alternatif gitu kayak kerja atau gimana? Ya, pidana pidana alternatif di luar lembaga kan biasanya kalau di Indonesia tuh seringnya pasti pidana penjara di dalam lembaga kan. Pidana Oh. pidana penjara. Mungkin menurut saya adalah kurangnya sumber daya yang ada di kementerian kita gitu. Seperti yang kita tahu bahwa SDM aja di lapas saja itu sangat kurang. Satu petugas menghadapi 60 warga binaan. Itu juga merupakan faktor penting. Harus adanya rekrutmen dari kementerian atau dari PLAS untuk menambah anggota pegawai supaya bisa terjadinya adanya pengawasan pada narapidana yang ingin melakukan seperti yang tadi Jono bilang kan, seperti kegiatan kerja gitu-gitu. Karena kurangnya, menurut saya kurangnya sumber daya manusia. Mungkin seperti itu, mungkin ada yang bisa menambahkan lagi. Izin menambahkan untuk pertanyaan dari Jono ini, pidana alternatif ini biasanya diperlakukan untuk orang-orang yang terpaksa melakukan tindak pidana, seperti contohnya orang terpaksa mencuri untuk kebutuhan makan atau minum atau kebutuhan sehari-hari lah untuk anaknya, sehingga bisa diterapkan pidana alternatif ini, pidana sanksi sosial. Jadi nggak semua tindak pidana itu harus pakai tindak pidana alternatif, hanya tindak pidana tertentu aja yang diberlakukan pidana alternatif tersebut. Terima kasih. Sedikit menambahkan yang tadi ditanyakan kepada Mas Salman ya, mengapa di Indonesia sendiri pidana di luar lembaga kurang efektif itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Sistem pidana di luar lembaga di Indonesia ini salah satunya adalah kekurangan sumber daya, sama yang diungkapkan Pak Primanda tadi, dan termasuk personil penegak hukum, fasilitas, dan anggaran yang kurang memadai untuk pengawasan dan penegakan hukumnya sendiri. Selain itu, masih ada tantangan dalam penerapan hukum secara adil dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia, serta kelemahan dalam sistem peradilan itu yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum sendiri. Upaya ini terus dilakukan ya untuk memperbaiki sistem melalui reformasi hukum contohnya dan peningkatan kapasitas penegakan hukum. Di situ. Terima kasih mungkin. Mungkin Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Kak Salman, silahkan. baik, terima kasih tadi atas penjelasannya terkait dengan kurangnya efektif ya untuk pidana di luar lembaga. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua nih ya, di Indonesia di sistem kelembagaan kepenjaraan ini tentunya pasti kan ada penyebab faktor ataupun
ininya apa tentang overkapasitas. Terus apakah overkapasitas ini sama halnya dengan overstaying yang ada di lapas rutan? Terima kasih. Gimana Pak Salman terkait pertanyaan tadi itu, apakah overkapasitas tadi sama dengan apa? Apakah overkapasitas di Indonesia ini sama dengan overstaying? Jadi menyebabkan overcrowded di penjara Indonesia ini. Mungkin teman-teman saya memberikan kesempatan siapa yang mungkin bisa menjawab lebih dahulu. Kalau dari saya sendiri ya, overkapasitas dan overstaying itu merupakan dua konsep yang berbeda, Pak Salman ya. Overkapasitas di penjara sendiri itu merujuk pada kondisi di mana jumlah narapidana yang melebihi kapasitas maksimum yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia sendiri. Sementara kalau overstaying itu merujuk pada situasi di mana seseorang tinggal atau berada di suatu tempat melebihi batas waktu yang diizinkan, itu overstaying. Misalnya, ini visa atau izin tinggal di suatu negara. Meskipun keduanya dapat menimbulkan masalah bagi sistem hukum dan keamanan yang ada di Indonesia ini, keduanya memiliki konteks dan implikasi yang berbeda. Jadi, kalau misalkan disamakan itu menurut saya itu berbeda Mas dalam konteksnya. Overstaying dan overcrowded itu beda. Mungkin dari situ bisa dipahami ataupun dari teman-teman mungkin ada penjelasan yang bisa dicerna buat Pak Salman mungkin, atau saya yang salah bisa ditambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit terkait overstaying ini. Benar kata Mas Felix, overstaying sama overkapasitas itu dua konsep berbeda. Cuman penyebab terjadinya overkapasitas ini bisa ditimbulkan dari overstaying yang terjadi pada rutan, karena akan menumpuk jumlah tahanan yang seharusnya berkapasitas 100 malah menjadi lebih dari 100 ini gara-gara overstaying. Karena overstaying ini diartikan sebagai kondisi di mana masa penahanan tersangka melebihi atau lewat dari waktu yang sudah ditetapkan. Makanya akan menimbulkan overcrowded pada rutan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian podcast yang dapat disampaikan dari kelompok 2 grup pemasyarakatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.